Sahabat setia Kowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 9 Desember 2022. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 11 ayat 16 sampai dengan 19. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan pasti datang, sambutlah dia. Dialah pangkal damai sejahtera. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada orang banyak, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung. Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Kowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ketika frater, angkatan kami diberi julukan oleh Romo Rektor angkatan yang cair. Romo Rektor ini adalah seorang ahli filsafat. Maka makna kata cair itu bisa macam-macam. Yakni cair artinya mudah untuk mengikuti bentuk. Atau bisa jadi cair berarti juga hanya mengikuti arus saja. Maklum, kalau yang ngomong ahli filsafat kudu menelaah lebih lanjut. Sahabat setia Kowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini Yesus mengumpamakan angkatan di zamannya seperti anak-anak yang duduk-duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kalian tidak berkabung. Perumpamaan ini dikatakan Yesus menanggapi sikap orang-orang di zamannya yang menolak dirinya dan merasa paling benar sendiri. Yesus menyinggung sikap kekanak-kanakan mereka yang tidak mau mendengar perkataan dan pewartaan dari Yohanes Pembaptis dan menolak Yesus. Mereka berlaku seenaknya sendiri saja, sesuai dengan selera mereka dan semau-maunya. Coba kita telaah julukan bagi orang-orang Yahudi yang diberikan oleh Yesus ini. Dikatakan angkatan ini seperti anak-anak yang duduk di pasar. Kala itu, pasar selain menjadi tempat untuk melakukan jual beli, pasar juga adalah tempat untuk orang bertukar pikiran, bertukar gagasan, dan menyampaikan suatu berita. Nah, ngapain anak-anak ada di pasar? Tentu bukan pada tempatnya. Selain salah tempat, Yesus juga menjuluki orang-orang Yahudi sebagai angkatan yang salah dalam berlaku. Ngapain juga anak-anak meniup seruling di pasar dan menyanyikan kidung duka di pasar? Tentu ini tidak pas. Pasar bukanlah tempat pesta ataupun rumah duka. Yesus melanjutkan sabdanya dengan berkata, Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, namun dibilang ia kerasukan setan. Kini datang Anak Manusia yang makan dan minum, malah dibilang seorang pelahap dan peminum. Inilah sikap kekanak-kanakan dari orang-orang Yahudi yang semaunya sendiri saja, yang mau sesuai dengan selera mereka saja. Yang lain, yang di luar dari yang mereka inginkan, itu yang keliru dan salah. Sahabat setia Kowori yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita macam orang-orang Yahudi yang salah tempat dan salah dalam berlaku? Menjadi pribadi-pribadi yang egois dan mau menang sendiri saja. Semoga kita nggak menjadi pribadi-pribadi yang demikian. Selamat bermenung.
Dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.